Baik, salam, selamat pagi. Yuk kita membuka Alkitab kita. Kita mau belajar tentang dua pribadi yang luar biasa di dalam Alkitab. Ini masih ada hubungannya dengan minggu yang kemarin. Minggu kemarin kita belajar bahwa Tuhan tahu apa yang akan dilakukannya. Sehingga kita yang harus belajar memahami apa yang akan Tuhan lakukan bagi kita. Hari ini kita lebih lagi mendalami bagaimana belajar memahami kehendak Tuhan. Tadi di awal saya katakan kehendak Tuhan itu mudah atau tidak mudah tahu Bapak Ibu? Kehendak Tuhan itu sepertinya sulit untuk kita pahami. Tapi percayalah kehendak Tuhan, keinginannya Tuhan itu sangat baik, teramat baik, istimewa, spesial buat kita. Amin. Bahkan kita ini dengan pikiran kita ini gak nyampe. Bagaimana kita bisa memahami, selalu saya katakan, Tuhan yang besar, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang mengatur cakrawala, tidak sampai tubruan antara planet satu dengan planet yang lainnya. Bintang satu dengan bintang yang lainnya ada pada lintasan yang berbeda. Galaksi yang satu dengan galaksi yang lain diaturnya sedemikian rupa. Apalagi kita. Siapa kita? Diciptakan dari debu tanah. Sekali selentik habislah kita. Gitu ya. Yang membuat kita istimewa itu apa? Ada Bapak Ibu yang tahu? Loh, kita ini kan istimewa. Siapa di sini yang sadar dirinya istimewa? Ya, yang istimewa itu apa? Karena ada roh Tuhan di dalam kita. Amin. Karena Yesus sudah tebus hidup kita, bayar lunas, itu yang buat kita berharga. Kalau enggak, kita ini ibaratkan cuma kayak tembikar itu loh Ibu. Tahu ya tembikar ya? Digepok hancur. Vas yang ratusan juta sekalipun, Gucci yang mahal tinggalan dari dinasti mana-mana itu, ya toh, Gucci antik itu sekali jatuh piar, tidak ada harganya. Apalagi kita dari debu tanah tok, dimplek-emplek, tahu dimplek-emplek. Bukankah begitu kan kita diciptakan? Tapi ketika roh Tuhan dihembuskan, maka kita ini jadi bernilai, jadi berharga. Karena itu sadari, jangan sampai roh Tuhan itu undur dari hidup kita. Yang membuat setan ora doyan, demit orang dulit, leloro podo lunga, apa? Amarga percaya karena roh Tuhan dalam hidup kita. Kalau enggak bayangkan Bapak Ibu, betapa si kunyuk itu dengan teman-temannya pesta pora menghancurkan hidup kita. Karena itu mari terus mendekat kepada Tuhan dan belajar memahami Dia. Kehendak Tuhan, saya mencatat di sini, itu merujuk pada segala sesuatu yang dikehendaki atau diingini Tuhan, baik itu berupa ketetapan alam semesta seperti hukum gravitasi. Tahu hukum gravitasi Bapak Ibu? Benda yang dilempar ke atas pasti turun ke bawah. Itu pasti. Nah, kehendak Tuhan itu sepasti itu gitu loh. Amin. Sesuatu yang direncanakan Tuhan itu pasti terjadi gitu ya. Maupun yang berupa perintah atau firman atau bimbingan atau tuntunan dalam manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oh, Tuhan sudah berikan firman-Nya. Tuhan sudah berikan kebenaran-kebenarannya untuk kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita masih terus bertanya apa toh kehendak Tuhan, apa toh kehendak Tuhan gitu ya. Sesungguhnya ketika kita mau belajar firman, dengerin khotbah baik-baik, dengar perkataan orang-orang yang hidupnya benar dan takut akan Tuhan, maka kita akan ketemu dengan yang namanya kehendak Tuhan. Nah, orang yang paham atau mengerti kehendak Tuhan, kemarin kita belajar, adalah orang yang mau mendengar atau apa? Menyendengkan telinganya untuk
mendengar suara Tuhan. Nah, dan menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Menyendengkan telinga itu bukan cuma telinga jasmani gitu ya. Terlebih telinga rohani. Kemarin kita belajar telinga rohani itu apa? Telinga rohani itu adalah mata, telinga dan hati kita yang harus terus kita sendengkan untuk kita mengerti dan mendengar suara Tuhan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang timbul dalam hati kita, itu dipakai Tuhan untuk dia menyampaikan suaranya dan menyampaikan keinginannya atau kehendaknya bagi kita. Nah, itulah yang harus kita hidupi Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, bagaimana menghidupi kehendak Tuhan itu? Bagaimana kita menghidupi firman Tuhan itu? Bagaimana kita menghidupi apa yang menjadi keinginannya Tuhan? Yaitu dengan kita belajar bagaimana? Menghidupi itu mengekspresikan ataupun merenungkan dalam pikiran, memperkatakan dalam perkataan, dan melakukan dalam tindakan. Itu namanya menghidupi. Kalau cuma denger tok, masuk kanan, keluar kiri, itu menghidupi enggak? Enggak, kayak begini duduk diam tapi sambil ngantuk. Menghidupi enggak? Enggak. Atau datang duduk diam dengar dengan sungguh-sungguh tapi keluar dari ruangan ini sudah lupa. Itu juga tidak menghidupi Bapak Ibu. Tapi ketika kita mendengar, kita merenungkannya, mulai memperkatakannya dan mulai melakukannya, akan setiap hal yang kita dengar, itulah yang dikatakan menghidupi. Nah, kata lain menghidupi itu adalah mengenal, memahami, mengerti gitu ya. Kita baca dulu yuk. Di dalam kitab Daniel pasal yang ke-11 ayat 32. Karena orang yang menghidupi firman Tuhan itu dinilai oleh Tuhan Bapak Ibu. Yang dinilai Tuhan itu bukan cuma datang duduk diam dengar titik, enggak Bapak Ibu. Ketika kita dengar, kita perkatakan, kita renungkan, kita lakukan, saat itulah dinilai Tuhan. Amin. Nah, karena itu lihat Daniel pasal yang ke-11 ayat 32 bagian B. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kata mengenal itu selain mengenal itu adalah mengerti, memahami, gitu ya. Kalau kita bilang aku mengenal Tuhan, tapi tidak ngerti kehendak Tuhan, ya itu berarti belum mengenal. Aku mengenal suamiku atau istriku, tapi tidak tahu kesukaan suami atau istrinya apa, nggak tahu. Kebiasaannya apa nggak tahu. Suami istri kadang cek ya, tahu nggak pasangan kita kesukaan kita. Kalau nggak tahu berarti belum cukup mengenal, gitu ya. Nah, karena itu harus terus belajar gitu. Nah, banyak kali orang Kristen itu cuma rajin ke gereja, rajin pelayanan, rajin ibadah, tapi kehidupannya nggak bagus. Omongannya nyelekit, ya toh? Sikapnya sombong, sok ngerendahin orang, kerjaannya tipu sana, tipu sini, bicaranya suka ngarang-ngarang cerita, cocoknya jadi sutradara atau penulis naskah gitu ya, ngarang gitu ya. Itu bukan orang Kristen yang menghidupi kehendak Tuhan. Itu adalah orang Kristen yang hidupnya justru jadi batu sandungan. Alkitab mengajari dalam perkataan itu, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya itu dari si jahat. Lah kita punya uang, bilang nggak punya uang itu saja sudah dari si jahat loh Ibu. Ya toh? Alasan yang dibuat-buat itu juga dari si jahat. Hati-hati, perhatikan apa yang kita pikirkan, yang kita perkatakan dan kita lakukan. Jangan mau jadi alatnya si jahat. Karena orang yang menghidupi firman
dia itu akan tahu bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia berpikir supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saya berdoa kita semua di sini dalam perkataan, perbuatan, pikiran dan perasaan kita belajar sama-sama terus memahami kehendak Tuhan. Saya percaya kalau kita belajar memahami kehendak Tuhan, Tuhan akan mengerjakan segala sesuatu yang baik, bahkan terbaik bagi setiap kita. Nah, kita lihat yuk di dalam Yosua pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai dengan 11. Siapa Rahab? Ini yang pertama, perempuan yang pertama. Siapa Rahab? Rahab itu pelacur miskin, Bapak Ibu. Dia itu tinggal di tembok kota Yeriko. Kita sering dengar ya, tembok kota Yeriko itu tebalnya melebihi tembok kota yang lainnya. Dalam literasi sejarah Alkitab itu bahkan sebuah kereta itu bisa lewat berpapasan di atas temboknya Yeriko. Bayangkan betapa tebalnya. Jadi si Rahab ini saking miskinnya, dia nggak kuat beli tanah di dalam kota, dia itu dompleng di tembok Yeriko. Saking luasnya tembok itu gitu ya, sampai bisa dibuat rumah. Saya membayangkan apa mungkin ngerong, apa bagaimana gitu ya. Tapi Alkitab nggak mencatat itu sih. Saya coba cari literasinya nggak ketemu, Ibu. Yang pasti dia tinggalnya di tembok kota, itu Alkitab mencatat seperti itu gitu ya. Nah, dan kita lihat yuk ayat 2. Pasal 2 ayat 9 sampai dengan 11. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghidapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab apa Bapak Ibu? Kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Rahab ini seorang pelacur, dia berasal dari Yeriko, dia bukan orang yang mengenal Tuhan, bangsanya penyembah berhala. Dia tapi menyelamatkan dua orang pengintai gitu ya, yang disuruh oleh Musa, yang disuruh oleh Yosua, bukan Musa yang menyuruh, karena yang datang itu Yosua dan Kaleb. Dua pengintai itu Yosua dan Kaleb. Dan akhirnya Bapak Ibu, si perempuan ini karena dia mendengar tentang Tuhannya orang Israel, betapa dahsyatnya, betapa hebatnya, selalu memberi kemenangan demi kemenangan gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu. Akhirnya perempuan ini berkata, dia memutuskan dalam hatinya bahwa dia menolong dua pengintai ini. Itu meresikokan dirinya loh Bapak Ibu. Ada orang-orang di kotanya yang datang ke tempatnya karena mereka melihat bahwa Rahab ini menerima dua orang di rumahnya. Tapi kemudian Rahab ini berbohong. Bohong itu benar apa salah sih? Yang bilang berkata benar siapa? Tapi di sini Rahab ini memang bohong. Bohong itu nggak bisa dibenarkan Bapak Ibu. Kenapa dia bohong? Karena dia belum mengenal Allah. Saya percaya kalau dia sudah mengenal Allah, dia akan pilih kata-kata yang penuh dengan hikmat supaya dia tidak berbohong. Cari alasan yang lain. Tapi dia belum mengenal Allah. Dia baru mendengar tentang Allah Israel. Tapi dia sudah berani meresikokan dirinya sehingga dia menyelamatkan dua pengintai dari Israel. Sehingga yang terjadi ketika bangsa Israel datang menumpas kota Yeriko,
Rahab dan seluruh keluarganya diselamatkan. Pertanyaannya, kapan Rahab mengerti kehendak Tuhan? Kapan Bapak Ibu? Angkat tangan boleh deh, enggak usah gremeng-gremeng. Loh enggak apa-apa, kalau Bapak Ibu menjawabkan saya tahu bahwa Bapak Ibu enggak ngantuk toh. Pak Jedit angkat tangannya setengah tiang. Kapan dia mengerti kehendak Tuhan? Ketika dia mendengar tentang Allah Israel. Timbullah iman dalam hatinya. Dia mulai rembukan dengan keluarganya. Allah Israel itu hebat loh. Dia memberi kemenangan loh. Israel itu bukan bangsa yang ahli perang gitu ya. Tapi sekalipun bangsa-bangsa itu besar, tapi dikalahkan oleh Israel. Kemenangan demi kemenangan, itu timbul iman. Dia mendengar, dia kemudian memperkatakan dengan orang-orang serumahnya. Kalau orang serumahnya nggak sepakat dengan Rahab, apakah dua pengintai ini aman di rumah Rahab? Tentu tidak. Bukankah perempuan pengintai itu sampai disembunyikan di sotoh rumahnya? Karena dia di tembok dia tinggalnya. Dua pengintai ini diturunkan di sisi luar tembok. Gitu ya. Lah kalau ketangkep bisa dibayangkan apa yang akan terjadi dalam Rahab dan keluarganya. Semua akan dibunuh, dianggap pengkhianat negara, kan begitu. Tapi lihat seorang yang mendengar, itu membuatnya mengerti kehendak Tuhan. Bahwa apa? Tuhan mau menyelamatkan keluarganya dengan mempercayai Allah Israel. Hari ini ketika kita dengar firman, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Orang Kristen itu tidak boleh pasif. Orang Kristen itu harus aktif. Aktif perkatakan firman, aktif melakukan firman. Ada sesuatu yang kita lakukan. Gitu ya. Supaya apa? Orang lain itu mendengar tentang Allah kita. Orang lain melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi jangan berdiam diri bahkan sembunyi, tidak berani bersuara di tengah masyarakat. Jangan Bapak Ibu. Mari menyuarakan kebenaran. Mari melakukan kebenaran. Sampai semua orang itu tahu, tanpa kita ngomong bahwa kita ini Kristen, orang akan berkata, "Kuwi lho jenenge wong Kristen itu seperti itu." Betul Bapak Ibu? Itu loh pengikut Tuhan tuh seperti itu. Enggak usah kita ngomong, aku Kristen lah, aku Kristen. Tapi nek kelakuannya enggak seperti orang Kristen ya malah malu-maluin tuh. Setuju Bapak Ibu? Nah, karena itu mari kita buka yuk di dalam Yakobus pasal 2. Ayat 25 dalam terjemahan FHYH. Terima kasih media. Kasih visualisasi yang jelas. Ini kalau Bapak Ibu masih tidak mudeng ya kebangetan loh ya. Sudah diomongi, baca Alkitab, kasih gambar sisan. Yosua. Yakobus pasal 2 ayat 25. Terjemahan FHYH. Saya mau supaya dituliskan, saya sudah merangkum Bapak Ibu. Catatan saya itu komplit. Jadi kalau Bapak Ibu yang menyampaikan firman di FH, kalau catatan Bapak Ibu tidak lengkap, pas saya menyampaikan firman, minta sama saya. Supaya apa yang Bapak Ibu sampaikan itu tepat. Orang terus malah ngarang-ngarang sendiri gitu ya. Gitu. Nah, yuk kita baca. Sebuah contoh lagi ialah Rahab, seorang wanita tunasusila. Ia diselamatkan karena apa yang dilakukannya pada waktu ia menyembunyikan para pengintai dan penolong. Mereka meloloskan diri melalui jalan yang lain. Orang yang memahami kehendak Tuhan, orang itu memiliki iman dan percaya yang diekspresikan dalam perbuatannya. Apa yang dilakukannya itu menjadi ekspresi imannya gitu.
Jadi kalau kita berkata aku beriman, aku percaya sama Tuhan, aku percaya, tapi kita jireh. Ada di sini yang jireh, keluar malam aja takut, nanti ngelewati makam takut dimusuhi tetangganya kalau terang-terangan. Bawa Alkitab ada yang dibungkus koran masih enggak? Kalau ada kebangetan ya, laporkan ke saya tak unek-unek kesisan. Jangan malu-maluin jadi orang Kristen yang seperti itu, gitu ya. Nah, artinya Bapak Ibu, kalau kita belum melakukan apa-apa di dalam iman kekristenan kita, setelah kita mendengar firman, kita ini belum paham kehendak Tuhan. Anggap ya, apakah yang sudah kita lakukan sebagai anak Tuhan? Sudahkah kita memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita? Kalau Alkitab berkata, kasihi suamimu, kasihi pasanganmu, kasihi istrimu. Dan kita masih beralasan, yo tapi cerewetnya minta ampun. No. Tapi aku rak dikei duit belonjo bu. Dan kita tidak mau mengasihi, berarti Bapak Ibu belum paham akan kehendak Tuhan. Betul? Kalau kita belajar mengasihi itu tanpa syarat. Jangan tuntut pasangan kita, anak kita berubah dulu. Kita ini loh berubah dulu. Amin. Ngomong aku mau berubah. Betul? Lah Tuhan Yesus tuh menyelamatkan kita itu bukan ketika kita sudah baik loh Bapak Ibu. Lah kita ini kan brengsek ya. Masih suka tipu sana tipu sini mungkin. Kita ini masih hidup sak seneng-senengnya. Tuhan sudah selamatkan enggak? Tuhan sudah selamatkan kan? Kita masih hidup dalam dosa. Kita masih suka ngomong yang enggak benar. Tuhan sudah mengasihi kita. Lah siapa kita kok kita enggak mau mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita? Amin. Mari belajar Bapak Ibu. Itu yang simple. Tapi saya percaya masing-masing kita ini sedang diajari Tuhan bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Tentu tidak sama, karena hidup saya, hidup Bapak Ibu, hidup pelayan, gitu ya. Pelayan yang satu berbeda dengan pelayan yang lainnya, gitu loh. Sudah belum melakukan yang terbaik dalam pelayanan. Bukan cuma kalau ada tamu, bukan cuma kalau event khusus, Paskah, Natal, KKR. Tapi mari setiap waktu persembahkan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Mau banyak jemaat yang datang, mau enggak banyak jemaat yang datang, itu enggak masalah buat Tuhan. Dia Tuhan, tetap Tuhan yang harus kita sembah dan kita permuliakan. Demikian juga dengan semua kita jemaat Tuhan di hati Tuhan. Mari jangan terus karena kita enggak pelayanan. Hati-hati Bapak Ibu ya. Semua jemaat itu harus terlibat pelayanan. Berdoa itu pelayanan. Kalau Bapak Ibu tidak bertugas di depan, Bapak Ibu bertugas untuk mendoakan mereka yang ada di depan. Amin. Doakan mereka, karena apa? Yang di depan ini incerannya si kunyuk loh Bapak Ibu. Seperti sebuah perang, itu mereka ada di barisan paling depan, yang kalau musuh itu nyerang, lempar panah berapi, lempar peluru gitu ya. Kalau nggak ada yang mentamengi, apa toh mentamengi? Perisai, nggak ada yang melindungi, mereka itu gampang jatuh Bapak Ibu. Dalam nama Yesus, pelayan-pelayan kita semua belajar hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga tidak ada celah untuk setan itu menuduh dan menghancurkan hidup mereka. Jemaat yang harus berdoa. Jemaat jangan berkata, enggak apa-apa aku datang nanti aja. Kalau sudah mepet waktunya Tuhan itu 1 jam 2 jam sebelum kita datang sudah ada Tuhan di sini. Amin. Dia itu tunggu kita masuk. Makanya Bapak itu seringkali kalau dengar Bapak Ibu ngobrol di belakang, langsung Bapak teriak, ayo kita sembah Tuhan dan sebagainya. Karena apa? Ini rumah Tuhan, bukan warung. Sehingga ketika kita masuk, mari kita menata hati kita, bahkan dari rumah kita tata hati kita. Aku mau menghadap Tuhan. Amin. Aku mau menyenangkan Tuhan. Aku mau bersyafaat buat keluargaku. Aku mau mendukung pelayanan
pelayan-pelayan Tuhan yang hari ini bertugas. Aku mau bertemu dengan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, mau ketemu camat, apakah kita sembarangan pakai sandal jepit, pakai celana yang kumel, sobek-sobek gitu? Datang, kita biarkan Pak Camatnya nunggu, apakah begitu? Kan enggak kan? Tapi mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita belajar memahami akan hati Tuhan yang mau disampaikan kepada kita. Sehingga kita ini enggak miss komunikasi dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dikatakan sendengkan telingamu, artinya apa? Mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita dengar asal dengar, sukanya salah dengar. Kalau kita nggak komplit dengar sebuah cerita, bisanya salah paham. Nanti banyak bumbunya, banyak bumbu rempah itu saja kalau pas kan enak. Tapi kalau kebanyakan nggak enak Bapak Ibu. Tanya Pak Saud, orang Batak kalau masak kan harus banyak rempahnya. Tapi kalau kebanyakan juga enggak enak ya Pak ya. Apalagi kalau kurang. Masak rica RW 1 ekor, harganya dagingnya sama bumbunya bisa hampir sama. Betul enggak? Artinya kita harus mendengar dan memahami dengan teliti, dengan seksama supaya pas apa yang kita dengar dari Tuhan, gitu loh. Amin, Bapak Ibu. Nah, yuk kita lihat. Yang dilakukannya, nah itu ya Bapak Ibu ya. Yang dilakukannya itu yang dinilai oleh Tuhan. Sebentar, catatan saya kelewatan Bapak Ibu. Nah, kalau kita berkata kita sudah dengar firman, aku sudah paham tapi tidak melakukan apa-apa, asal-asalan lagi mengerjakannya, maka itu kita belum paham akan kehendak Tuhan. Rahab, dia dengan segenap hati loh, dia berani meresikokan dirinya, keselamatannya dan keselamatan seluruh keluarganya. Lah kita ini kan sudah tinggal enaknya toh. Tidak ada lagi aniaya, tidak ada lagi kesulitan untuk kita beribadah. Izin kita beribadah sudah ada yang ngurus, tempat sudah disiapkan, AC sudah terpasang, pelayanan ada yang mengerjakan. Kok kita masih nggak sungguh-sungguh, itu salah Bapak Ibu. Amin. Ngomong sama sebelahnya, jangan asal-asalan ikut Tuhan. Ya. Yang kedua, kita belajar dari seorang wanita yang namanya Ruth. Ruth itu perempuan Moab. Saya itu juga heran loh. Tuhan itu selalu memakai contoh yang ekstrim. Supaya kita ini mudah mengerti Bapak Ibu. Kenapa orang Israel sendiri kok tidak dicontohkan, kok banyak perempuan yang tidak kenal Tuhan yang dipakai Tuhan jadi contoh. Bahkan Rahab maupun Ruth ini kemudian menjadi nenek moyang orang-orang yang besar, orang-orang yang dipakai Tuhan. Bahkan Ruth itu jadi nenek moyangnya Tuhan Yesus secara jasmani. Padahal mereka dari perempuan yang tidak mengenal Tuhan. Tapi ketika mereka bertemu, mendengar tentang Tuhan, dia yang seorang penyembah berhala, hidupnya menjadi berubah menjadi pengikut Allah yang benar. Dia janda, dia miskin, suaminya mati ketika dia masih muda dan tidak punya anak. Dia memilih mengikuti Allah Israel, yaitu Allah mertuanya. Naomi itu hebat loh Bapak Ibu. Banyak kali Naomi kan Alkitab berkata, aku orang yang malang, aku orang gini. Tapi dalam kemalangannya, dia bisa mendidik satu menantunya, ini memiliki iman yang luar biasa dan kasih yang luar biasa. Biasanya anak menantu itu nek nurut sama mertuanya itu nek dikasih apa? Kasih warisan. Ya toh? Kasih uang yang banyak itu baru menantu itu nurut. Tapi di sini menantu baik-baik semua ya. Amin. Seperti Ruth yang cinta dan takut setia kepada mertuanya masing-masing. Bersyukurlah yang masih punya mertua. Saya sudah enggak punya mertua. Nah,
Naomi itu hebat. Mari ibu-ibu yang punya menantu dan punya anak, punya cucu, biar dedikasi iman kita itu kita turunkan, kita wariskan kepada anak, cucu, menantu kita. Naomi itu bisa mengajari Rut bagaimana Rut dalam kesusahan dan kesulitannya saat itu, Rut ini tetap mengikuti imannya Naomi. Naomi terus menceritakan kebaikan Tuhan sekalipun dia mengalami yang tidak baik. Bangkrut itu tidak enak, suami meninggal itu tidak enak. Tanya Bu Sis. Dia masih suka kangen loh sama Pak Nono. Saya ini bersyukur saya cukup baik hati menemaninya setiap pagi jalan pagi. Nah, kembali ke kisah Rut. Bagaimana Rut itu bisa dikatakan dia mendengar suara Tuhan? Kalau kita baca Alkitab Bapak Ibu, itu tidak ada ditulis loh ya, bahwa Tuhan berbicara kepada Rut. Ada yang bisa temukan ayat itu? Kan tidak ada. Kalau Tuhan berbicara kepada Abraham, Tuhan berbicara kepada Musa, betul? Ada banyak itu. Tapi Tuhan itu enggak pernah berbicara langsung kepada Rut. Tapi dari mana Rut itu bisa mendengar suara Tuhan dan memiliki iman percaya kepada Allahnya? Bagaimana Rut itu bisa menikmati jaminan Tuhan atas seluruh kehidupannya, sehingga hidupnya yang miskin, yang janda, yang malang, tidak punya masa depan pada saat itu ya. Kemudian berubah drastis 180 derajat. Kemudian menjadi istri orang kaya, orang terpandang, dan kemudian dia memiliki keturunan-keturunan ilahi yang gagah perkasa pada masanya. Nah, apa yang membuat dia memahami akan kehendak Tuhan dalam hidupnya? Dia menemani mertuanya, dia baik dengan mertuanya yang miskin. Gitu ya, dia mau bekerja gitu kan. Kalau dia nggak paham, hari itu dia dengan mudah akan menjadi seperti Orpa yang meninggalkan mertuanya seorang diri. Tapi saya percaya bahwa Rut ini paham. Dia percaya bahwa Tuhan punya kehendak yang luar biasa atas hidupnya dan atas hidup mertuanya. Bahwa Allah yang dia sembah itu merancangkan, menginginkan yang terbaik dalam hidupnya. Nah, kita perhatikan. Tuhan itu memang gak pernah berbicara langsung Bapak Ibu kepada Rut. Tapi Tuhan itu memberinya, tadi saya katakan telinga rohani itu apa? Mata, telinga, dan hati. Tuhan itu berbicara dalam hatinya Rut untuk dia melakukan apa yang harus dilakukannya. Nah, apa yang dilakukan Rut yang bisa kita pelajari dan mengerti bahwa dia mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Karena kata Tuhan itu kan gak pernah ditulis gitu ya. Rut ini memiliki hati yang peka, hati yang tajam untuk dia memahami akan kehendak Tuhan. Karena itu jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan biarkan hati kita ini tercemar sedikit pun dengan hal-hal yang tidak perlu. Jangan baper. Kemarin saya sampaikan di ibadah wanita, seorang yang dewasa itu dia bisa bersikap tenang ketika dia mengalami segala sesuatu. Mau dirasani dari A sampai Z, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dirasani ngalor ngidul, tenang. Amin. Dijelek-jelekin, difitnah, dikatain yang enggak benar, tenang. Itu orang yang dewasa. Tanya sebelahnya, kamu sudah dewasa belum? Lah kalau sedikit-sedikit tantrum, Bapak Ibu tahu yang suka tantrum itu anak-anak apa orang dewasa? Ayo. Yang suka rewel kalau pengen sesuatu enggak dikasih nangis, gedruk-gedruk, itu anak kecil apa orang dewasa ayo? Nah kalau kita suka tantrum, kepancing orang ngomong jelek, kita ikut-ikutan ngomong jelek, itu namanya masih kanak-kanak. Pastikan kita orang dewasa yang mengerti bahasa Tuhan dan memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita.
Bahasa saya itu seperti ini Bapak Ibu. Kalau orang kerasani kita yang gak baik, kalau orang itu memfitnah kita atau menjelek-jelekkan kita, biarkan saja. Itu seperti kalau ini bahasa saya ya. Bahasa saya karena saya dapat pengertian dari Tuhan. Rapopo itu sedang melemparkan batu, bahan bangunan untuk kita membangun sebuah rumah yang megah di hadapan Tuhan. Atau itu seperti sebuah pijakan yang akan membuat kita ini naik satu level lebih tinggi. Satu level lebih tinggi, amin. Kalau lulus, lah pertanyaannya lulus enggak? Nanti denger orang ngomong awal ya bisa tidur seminggu tuh, enggak doyan makan. Pinter apa goblok yang begitu? Lah orang yang ngomong kok kita pikirin, ya toh? Kan kita hidup bukan berdasarkan kata orang, tapi kita hidup berdasarkan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Ya terserah dia mau ngomong apa, itu mulut-mulutnya sendiri. Capek enggak kita ini kalau ngurusin orang ngomong, ngurusin kelakuan orang? Enggak usah Bapak Ibu. Cukup kita memfokuskan diri mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Rut melakukannya, dia enggak malu. Nah, lihat yuk di sini ya. Dia punya hati yang tajam, hati yang peka, hati yang penuh kasih, sehingga dia mengerti kehendak Tuhan. Dan salah satu yang muncul sebagai bukti bahwa dia mengerti dan memahami kehendak Tuhan itu adalah dia memiliki karakter yang luar biasa. Orang yang memahami kehendak Tuhan itu bukan orang yang sedikit-sedikit berkata, Tuhan ngomong loh sama aku. Bullshit Bapak Ibu. Itu orang yang sok-sokan rohani aja. Yang ngomong seperti itu. Ya memang ada yang benar. Tapi kalau yang ikut-ikutan itu kan banyak, lebih banyak dari yang benar. Loh saya ini percaya Tuhan bicara. Tapi saya tidak percaya kalau hidup saya itu tergantung dari omongan orang kepada saya. Saya lebih percaya bahwa hidup saya itu tergantung dari apa kata Tuhan dalam hidup saya. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan lagi cari pendeta kalau pas KKR terus pengen didoain terus tanya, Tuhan mau bicara sama saya. Nggak usah cari suara Tuhan sendiri dalam doa-doa kita. Nah kalau pendeta nih sukanya ngomongnya besar-besar kan, nanti dia berkata Tuhan akan memberkati kamu, Tuhan akan melimpahi kamu dengan segala kebaikannya. Ya nek terus segera datang, nek enggak. Bapak Ibu kecewa enggak? Kecewa toh. Karena itu mari seperti Rut. Dia muncul kepercayaannya kepada Tuhan melalui karakter yang nyata yang diekspresikannya dalam hidupnya dengan cepat. Yang pertama kita bisa melihat bahwa dia memahami kehendak Tuhan karena Rut melakukan kebaikan. Rut itu baik orangnya. Amin. Orang lain yang menilai, bukan Rut sendiri yang berkata aku baik loh. Enggak. Loh saya itu mau dikatain orang jelek ya saya enggak peduli. Ya toh? Kalau dikatain orang baik juga enggak besar kepala saya. Lah kan memang kita orang Kristen sudah seharusnya baik. Betul? Jadi jangan cepet-cepetan mongkok hati nenek dikatakan baik, enggak perlu. Sudah pokoknya omongan orang tuh enggak usah terlalu didengerin. Betul Bapak Ibu ya? Nah, kita lihat Rut pasal 2. Rut pasal 2 ayat yang ke-11 dan 12 dalam terjemahan baru itu cukup jelas Bapak Ibu. Rut pasal 2 ayat 11 sampai 12. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang apa Bapak Ibu engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapakmu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas apa? Perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Dia enggak baik dengan mertuanya ketika suaminya masih hidup saja Bapak Ibu.
ngambil hati suaminya. Kan banyak sekarang begitu ya, menantu-menantu itu supaya dikasih uang lebih sama suaminya. Tapi ketika suaminya enggak ada, ini yang suka nonton sinetron itu biasanya tahu cerita seperti itu gitu kan. Tapi Rut enggak, Rut berbeda. Ini perkataan Boas yang mendengar dari perkataan-perkataan orang lain. Mereka menilai Rut bahwa dia merawat mertuanya, dia melakukan kasih, dia melakukan yang baik. Apa yang diperhitungkan Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu? Perbuatan. Perbuatan itu apa? Perbuatan itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan atau kerjakan. Nah yang kita lakukan, yang kita kerjakan, itulah hati kita yang sebenarnya. Kalau cuma sekedar lip service ngomong yang baik gitu, itu belum tentu ekspresi dari hati Bapak Ibu. Nah sekarang perhatikan terjemahan dalam BIMK ayat yang sama. Rut pasal 2 ayat 12 saja. Lihat apa yang diperhitungkan Tuhan. Saya membacakan Bapak Ibu ya. Semoga Tuhan membalas segala kebaikanmu. Semoga engkau menerima apa yang patut diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah Israel. Karena engkau telah datang untuk berlindung kepadanya. Kita anak Tuhan pasti tahu memberi yang baik untuk orang lain. Betul? Tentu kita gak mungkin memberi orang lain itu yang ecek-ecek, yang sesuatu yang gak baik kan enggak. Apalagi Tuhan Bapak Ibu. Amin. Tuhan, dia pencipta semua, dia punya segala sesuatunya. Apa yang gak diberikan yang baik kepada kita? Standarnya itu jauh melebihi standar kita. Apa yang dibalas oleh Tuhan, itu pasti yang terbaik. Saya itu selalu terkagum dengan lompatan-lompatan yang Tuhan lakukan. Dan saya sedang menantikan itu. Lakukan Tuhan lompatan. Sekalipun sepertinya seperti mundur gitu ya. Saya beberapa kali bercerita bahwa saya hari ini secara jasmani hidup saya itu seakan-akan mundur. Jauh. Tapi yang saya percaya, saya dan kita semua ini sedang ngambil ancang-ancang, amin. Untuk kemudian kita lari dan kemudian kita melompat sangat tinggi dan sangat jauh untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Amin. Nah, karena itu jangan salah mengerti Bapak Ibu. Lah kan kita diselamatkan bukan karena kita baik Bapak Ibu, Bu gitu kan. Kita ini sudah diselamatkan Bapak Ibu. Kebaikan yang kita lakukan itu tidak menyelamatkan kita. Jangan salah seperti mereka saudara sepupu kita. Kita sudah diselamatkan, tapi karena kita sudah diselamatkan, karena itu kita percaya bahwa Allah menghargai akan kebaikan yang kita lakukan. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu adalah ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Supaya orang lain itu melihat loh, Tuhan yang baik itu dalam diri kita. Lah wong Kristen kok jahat yang luwai setan. Medeni ndak Bapak Ibu? Sampai setane wedi. Jangan sampai lah ndak ada di antara kita. Karena itu kembali ke sini, waktunya cepet banget kok jalan. Yang dinilai Tuhan itu adalah niat hati kita yang terdalam. Amin. Motivasi yang terdalam ketika kita melakukan segala sesuatu. Lihat, Rut tidak pengen dinilai suaminya baik. Bahkan suaminya sudah tidak ada, dia tetap baik kepada mertuanya. Hari ini baiklah kepada mertuamu. Mau mertuamu seperti apa modelnya, jengkeli dan sebagainya, kasihi mertuamu. Amin. Ayo sikut-sikutan di belakang. Rut itu tulus mengasihi mertuanya, sekalipun mertuanya itu miskin, tidak punya masa depan. Bapak Ibu serius dengan gereja hati Tuhan. Hari ini kita nggak bisa lihat masa depan gereja hati Tuhan seperti apa. Tapi mari kita percaya, ketika semua yang ada di sini kita tulus mengasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh melayani dan mengabdi kepada Tuhan. Lihat apa yang Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah kita. Amin.
Saya rindu ketika Tuhan sudah menyatakan segala niat baiknya dan mengerjakannya dalam hidup kita. Tidak ada satupun dari kita yang tidak ada bersama-sama kita. Tapi kita sama-sama menikmati betapa dahsyat Tuhan, ajaib Tuhan yang merencanakan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, Ruth itu rajin, dia itu pekerja keras. Dia memiliki spirit of excellence, dia mengerjakan segala sesuatu yang terbaik sekalipun itu hal-hal yang sederhana. Ayo anak-anak muda, apa yang dipercayakan Tuhan kepadamu, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ayo ketua Eva, ketua wanita, apa yang kau lakukan itu berpengaruh kepada jemaat yang lain. Semangatmu, kesungguhanmu itu mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarmu. Ruth mengerjakan, dikatakan Ruth pasal 2 ayat yang ke-7. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai di antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Perhatikan kata selanjutnya. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Kapan itu Boas menanyakan kepada pegawainya? Sudah sore Bapak Ibu. Seorang bos itu kan tidak mungkin nungguin pekerjanya dari pagi ditunggoni gitu kan enggak ya. Kadang kalau sudah mulai bayaran, tinggal menghitung hasil, bosnya baru datang. Betul ya? Tapi lihat Ruth dengan tekun, Alkitab berkata, datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, sampai sore. Itu Ruth memiliki spirit of excellence. Apa yang kecil di tanganmu, kerjakan dengan segenap hati. Tuhan yang akan membuatnya sempurna, melebihi bahkan apa yang bisa kita kerjakan. Amin. 5 roti 2 ikan dipersembahkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita akan mulai gerakan 5.000 2 ikan. Mulai minggu depan akan ada kotak peti persembahan di depan, enggak tahu nanti di situ pas itu. Saya juga masih bingung ngatur tempatnya di mana. Bapak Ibu, sisihkan uang belanja, uang harian kita, berapapun nominalnya, yang penting setiap kita dengan hati yang penuh sukacita dan ikhlas memberi persembahan untuk rumah Tuhan. Kalau bukan kita yang ada di hati Tuhan yang mengingini segera adanya rumah Tuhan, siapa Bapak Ibu? Orang luar mereka enggak tahu. Siapa yang bisa menggerakkan orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk memberkati kita? Kalau saya harus ngemis-ngemis cari donatur, cari sponsor, enggak Bapak Ibu. Saya itu untuk diri saya sendiri aja enggak pernah seperti itu. Saya percaya berkat itu datang dari Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh sepakat sehati berteriak, berseru sama-sama, dengan iman kita berdoa, dengan seberapa yang ada pada kita, kita persembahkan kepada Tuhan, jimpitan loh Bapak Ibu. Tuhan yang akan melipat kali gandakannya, memberkati kita dengan tiba-tiba, boom. Tidak ada yang mustahil, itu dilakukannya bagi kita. Dan nanti segera Pak Jedit akan memberi kata sambutan sebagai ketua panitia pembangunan. Segera tim media akan segera sibuk noto kabel-kabelnya. Beli ini Bu, beli itu, beli ini, beli itu. Seperti itu. Amin. Mari Bapak Ibu, mulai memikirkan, orang yang menghidupi itu apa? Memikirkan, memperkatakan dan melakukan. Katakan bersama-sama dengan saya, memikirkan, memperkatakan, melakukan. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita punyanya sedikit ya ndak usah ngembo-ngembo. Terus duit blonjone kabeh dipersembahke. Terus jatah orang tua tidak diberikan. Lah penting gereja salah. Alkitab berkata, kalau saudara atau orang tuamu perlu perhatian dari kita, jangan diabaikan dengan alasan uangnya sudah tak persembahkan ke gereja. Tuhan tidak ngajari begitu Bapak Ibu ya. Dan saya sebagai hamba Tuhan juga tidak ngajari seperti itu. Mulai perhatikan sekeliling kita. Bapak Ibu bawa persembahan segunung ke gereja, kalau yang di sekitarmu kelaparan, engkau salah di hadapan Tuhan. Amin.
Kalau belum ada minta, Tuhan minta benih untuk aku tabur bagi pembangunan, Tuhan minta benih untuk aku persembahkan. Kok uangnya masih pas-pasan untuk bantu keluarga, untuk orang ini. Minta benih yang lebih. Karena Tuhan akan memberikan benih bagi yang enggak punya. Dan dia akan memberikan benih itu kepada penabur. Supaya penabur itu bisa menuai pada waktunya. Saya mau Bapak Ibu, kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Saya berdoa tidak ada orang miskin di antara kita. Miskin itu bukan cuma harta loh. Yang lebih mengerikan itu miskin hati. Tidak punya empati, tidak punya kasih, padahal uangnya banyak. Loh itu miskin. Bapak Ibu mau miskin harta tapi kaya hati? Yang pertama. Atau kaya harta tapi miskin hati? Atau mau kaya harta, kaya hati? Pilih yang mana dari tiga? Kaya harta, kaya hati. Itu juga yang Tuhan mau. Saya berdoa nanti deretan rumah Tuhan ketika sudah jadi sepeda motornya itu sepeda motor yang keluaran terbaru semua. Mobilnya juga, saya juga mungkin sudah ganti mobil yang bagus gitu ya. Yang enggak sering kali panas. Loh Bapak Ibu mulai pikirkan, mulai perkatakan dan mulai hidupi apa yang bisa kita lakukan. Amin. Nah, yang terakhir. Rut itu memiliki karakter atau memiliki sikap hati yang sangat rendah hati. Dia itu sadar diri. Katakan bersama dengan saya, sadar diri. Orang yang sadar diri itu sesungguhnya menyadari bahwa dia itu enggak layak. Hidupnya itu karena anugerah Tuhan. Kebaikan yang dia terima itu sesungguhnya dia enggak merasa pantas untuk menerimanya. Tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Lihat Rut pasal 2 ayat 10 dalam terjemahan BIMK. Kita akan segera selesai Bapak Ibu. Orang yang rendah hati itu tahu bahwa hidupnya itu hanya karena anugerah. Kita baca sama-sama. Mendengar itu, Rut sujud di hadapan Boas dan berkata, "Pak, saya tidak layak menerima perlakuan yang begitu baik dari Bapak. Saya ini orang asing." Betul ya? Mendengar itu, saya ini orang asing dan tidak seharusnya mendapat perhatian Bapak. Maaf Bapak Ibu, minus saya berarti tambah ini. Dari Rut kita ini hidup belajar bahwa dia itu memiliki kesadaran yang tinggi bahwa Tuhan itulah yang sungguh-sungguh bekerja dan menyatakan anugerahnya bagi dia. Seringkali kita ini enggak sadar diri. Aku setia loh Tuhan. Kok aku randang diberkati, usahaku kok enggak segera berhasil. Loh Bapak Ibu, Alkitab loh yang ngomong. Kebaikan kita di hadapan Tuhan itu seperti kain kotor. Maaf kata, kain kotor itu bukan lap itu loh ya. Kain kotor kalau dalam terjemahan bahasa aslinya itu kain larah. Tahu kain larah? Maaf ini. Itu adalah kain yang pada zaman dahulu dipakai oleh wanita Yahudi untuk menampon ketika dia datang bulan. Bayangkan. Betapa kebaikan kita kalau tidak didasari dengan hati yang benar, itu sangat jorok di hadapan Tuhan. Itu merupakan kekejian, kenajisan di hadapan Tuhan. Karena itu saya mau kita belajar memastikan hati kita ini loh, sadar bahwa kita ini ditolong Tuhan. Sadar bahwa tidak ada yang bisa kita perbuat tanpa Tuhan. Sadar bahwa yang kita miliki, yang kita nikmati, ini karena kemurahan Tuhan. Tidak ada yang patut kita sombongkan. Amin. Jangan pernah merasa lebih dari orang lain. Saya selalu berkata, jangan pernah merasa lebih dari orang lain. Karena akan selalu ada orang yang lebih dari kita. Persembahanmu banyak, ada orang lain yang bisa mempersembahkan lebih banyak. Engkau baik hati, ada orang yang jauh lebih baik hati daripada kita. Engkau setia melayani, ada orang lain yang lebih setia lagi melayani. Amin Bapak Ibu. Karena itu mari
miliki sikap hati yang benar, yang didasari dengan motivasi hati yang terdalam karena sungguh-sungguh memahami akan kehendak Tuhan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka Tuhan, Dia yang akan melakukan yang terbaik. Dia tahu melakukan yang terbaik dari apa yang penting untuk kita terima. Sekali lagi saya katakan, mari belajar memahami kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang pemusik. Kita mau naikkan pujian Bapak Ibu. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Kadang bahwa doa kita itu lebih banyak yang tidak langsung dijawab dibanding yang dijawab. Betul Bapak Ibu? Iya apa ya? Yang ngomong doanya dijawab terus. Itu berarti kita masih pada fase kanak-kanak di mana semua keinginan kita dikasih sama Tuhan. Artinya kayak disolu. Tahu bahasa solu? Kayak disolu, kayak diambil hatinya sama Tuhan. Tapi ketika kita mulai beranjak remaja, beranjak dewasa, tidak selalu Tuhan itu menuruti apa yang menjadi keinginan hati kita. Tapi Dia akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang penting buat kita, itu pasti akan diberikannya buat kita semua. Mari saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu.